Naya berjalan perlahan menuju rumahnya, memikirkan kembali percakapan panjang yang baru saja terjadi dengan ayahnya. Hatinya berat, pikiran berlarian ke segala arah. Pagi itu, ayahnya memberitahunya tentang tawaran dari Pak Sukarno, kepala desa yang sudah dikenal banyak orang di desa mereka. Tawaran itu bukan sekadar bantuan biasa. Pak Sukarno menawarkan untuk melunasi seluruh hutang keluarga mereka dengan satu syarat. Naya harus menikah dengannya. Mendengar itu, Naya merasa seperti dunia runtuh di depannya. Ia, seorang wanita muda yang baru saja memulai hidup, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebahagiaannya harus dikorbankan demi menyelamatkan keluarganya. Ayahnya yang selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kini terjerat hutang yang tak terbayar. Mereka tak punya pilihan lain. Pak Sukarno adalah lelaki berusia 60-an, kaya raya dan memiliki pengaruh besar di desa. Meskipun usianya jauh lebih tua, ia dikenal sebagai pria yang keras dan tegas, namun selalu dihormati oleh warga desa. Masyarakat sering berbicara tentang kekayaan dan kepemimpinan Pak Sukarno, namun tak ada yang tahu banyak tentang kehidupannya secara pribadi. Ia memilih untuk hidup sendiri, tanpa pasangan. Naya tahu betul bahwa hidup bersama Pak Sukarno bukanlah impian yang ia harapkan. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Jika ia menolak, keluarga mereka bisa hancur. Hutang yang menggunung akan semakin menghancurkan mereka. Semua ini terasa sangat tidak adil. Namun ia harus menerima kenyataan ini demi masa depan keluarganya. Setelah pertemuan itu, Naya memilih untuk diam sejenak. Tidak ada kata yang bisa diucapkannya kepada ayahnya. Malam itu, ketika ayahnya tidur, Naya berdiri di jendela, memandang langit malam yang gelap. Pikirannya berkecamuk, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Bagaimana ia bisa menerima perjodohan ini? Apakah ia akan bisa hidup bahagia dengan pria tua yang bahkan tidak pernah ia kenal sebelumnya? Esok harinya, Naya menemui Pak Sukarno di rumahnya. Pak Sukarno menyambutnya dengan senyum datar. Matanya tajam mengamati Naya dari ujung kepala hingga kaki. "Anak muda, datanglah ke sini. Jangan khawatir, saya akan menjaga keluargamu dengan baik," ujar Pak Sukarno dengan nada yang membuat Naya merasa lebih tertekan. Naya hanya menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. "Pak Sukarno, saya hanya ingin melunasi hutang ini. Apa yang harus saya lakukan?" tanya Naya dengan suara gemetar. Pak Sukarno tidak menjawab segera. Ia melangkah mendekat dan menatap Naya dengan tajam. "Naya, kamu harus tahu, hidup ini kadang memang harus penuh pengorbanan. Jika kamu memilih untuk hidup bersama saya, maka kamu akan membantu menyelesaikan masalah keluarga ini. Kamu akan mendapat semua yang kamu butuhkan, tapi di sisi lain, kamu juga harus siap untuk menjalani hidup dengan saya," kata Pak Sukarno dengan suara berat. Naya menggigit bibirnya, menahan perasaan yang begitu campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar yang harus ia ambil. Namun, di dalam hati kecilnya, ia merasa tidak siap. Apa yang akan terjadi jika ia menikah dengan pria yang jauh lebih tua darinya? Apa yang akan terjadi pada masa depannya? Tetapi ia juga tahu, jika ia menolak, keluarga mereka akan terus menderita. Keesokan harinya, Naya kembali ke rumahnya dengan perasaan yang semakin berat. Ia duduk di depan pintu kamar orang tuanya, menunggu keputusan yang harus segera diambil. Hatinya bergetar, tubuhnya lelah karena berpikir tanpa henti. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya lagi. "Ayah," panggil Naya dengan suara pelan. "Saya akan menikah dengan Pak Sukarno." Ayahnya menatapnya dengan penuh keheranan. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya tatapan hampa. Naya melanjutkan, "Ini demi keluarga, ayah. Kita tidak punya pilihan lain." Dengan suara serak, ayahnya berkata, "Saya tahu ini berat untukmu, nak. Tetapi ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Semoga kamu diberi kekuatan." Naya menunduk, berusaha menahan tangis. Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Perasaan cemas dan takut menghantuinya. Namun ia tahu ia harus tegar untuk keluarga yang ia cintai. Hari pernikahan pun tiba. Naya mengenakan gaun pengantin sederhana,
tanpa kebahagiaan yang seharusnya dirasakannya di hari istimewa. Ketika ia melangkah ke altar, Pak Soekarno menunggunya dengan wajah tenang, seakan tidak ada yang aneh dengan situasi ini. Warga desa yang hadir hanya melihat dari kejauhan. Sebagian dari mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan ini. Naya merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Namun ia berusaha untuk tetap berjalan dengan tegap. Ini adalah pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Dan ia tahu ia harus kuat. Meskipun dalam hatinya ada pertanyaan tanpa jawaban, ia harus menjalani hidup barunya. Hari-hari pertama pernikahan ini terasa asing. Naya tinggal di rumah besar Pak Soekarno yang penuh dengan keheningan. Pria tua itu tidak banyak bicara, hanya sesekali memberikan instruksi atau bertanya tentang apa yang Naya butuhkan. Namun, dalam diamnya, Naya mulai merasakan keanehan dalam dirinya. Ia merasa seperti terjebak dalam kehidupan yang bukan miliknya. Namun ia tidak bisa menghindar. Apakah Naya akan menemukan kedamaian dalam hidupnya yang baru ini? Atau justru ia akan terus berjuang untuk kebahagiaan yang tidak pernah ia duga? Keputusan besar ini baru saja dimulai. Dan setiap hari, Naya akan semakin menyadari betapa dalam pengorbanan yang ia pilih. Hari-hari pertama setelah pernikahan Naya dengan Pak Soekarno terasa begitu sunyi dan sepi. Rumah besar milik Pak Soekarno terasa sangat asing baginya. Meski ruangannya mewah dan dilengkapi dengan segala fasilitas, Naya merasa kesepian. Tak ada percakapan yang menghangatkan hati, hanya suara langkah kaki Pak Soekarno yang terdengar berat di sepanjang lorong rumah. Setiap pagi, Naya bangun lebih awal, mempersiapkan sarapan untuk Pak Soekarno, meskipun pria tua itu jarang terlihat berbicara atau memberikan perhatian lebih. Ia hanya duduk di meja makan, memakan sarapan dengan tenang, lalu kembali ke ruang kerjanya yang penuh dengan buku-buku tebal dan dokumen yang tampaknya begitu penting. Pak Soekarno adalah orang yang sibuk, terjebak dalam dunia yang tak pernah memperdulikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Namun, semakin hari, Naya mulai merasakan adanya perubahan. Pak Soekarno mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang belum pernah ia bayangkan. Meskipun jauh lebih tua dan terkesan keras, Pak Soekarno memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ia sering memberi nasihat kepada Naya, terutama dalam hal keluarga, kehidupan, dan bagaimana menghadapinya dengan sabar. Jangan pernah takut pada kehidupan, Naya, kata Pak Soekarno suatu sore, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, memandangi matahari yang tenggelam perlahan di balik bukit. Kehidupan ini penuh dengan ujian. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kamu hanya perlu menemukan caranya. Naya menatap Pak Soekarno, mencoba memahami maksud dari kata-katanya. Ia merasa ada kedalaman dalam setiap kalimat yang diucapkan, seolah-olah pria tua ini memiliki pengalaman hidup yang sangat banyak. Namun, hatinya masih merasa terjebak dalam situasi yang tak diinginkan. Walaupun ia mulai menghargai kebijaksanaan Pak Soekarno, namun perasaan cemas tetap menghantui. Waktu terus berjalan, dan perasaan Naya semakin tidak karuan. Meski Pak Soekarno mulai berbicara lebih banyak, Naya tetap merasa kesepian. Ia merindukan hidup yang dulu, yang lebih bebas dan penuh harapan. Ia merindukan masa-masa muda yang penuh dengan kebahagiaan dan kebersamaan dengan teman-temannya. Namun, kini semua itu hanyalah kenangan yang terpendam jauh di dalam hati. Pada suatu malam, saat Pak Soekarno tengah duduk di ruang tamu membaca buku, Naya duduk di samping jendela kamar, memandang bulan yang terang di langit malam. Hatinya terasa hampa. Tiba-tiba, ia teringat akan keluarga dan teman-temannya yang tinggal di desa. Rasa rindu begitu mendalam, namun ia tidak bisa kembali. Hidupnya kini sudah berbeda. Tak lama kemudian, Pak Soekarno masuk ke dalam kamar dan duduk di kursi di samping Naya. Kamu terlihat gelisah, Naya, katanya dengan nada yang lembut. Ada yang ingin kamu bicarakan? Naya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Saya hanya merasa terjebak, Pak, jawabnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Hidup saya berubah begitu cepat. Saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Soekarno menatapnya dengan penuh perhatian. Saya mengerti perasaanmu, jawabnya dengan bijaksana.
Kadang hidup memang tak berjalan sesuai rencana kita. Tapi kamu harus ingat, Naya, bahwa setiap langkah yang kita ambil, baik atau buruk, itu adalah bagian dari takdir yang harus kita jalani. Kamu mungkin merasa terjebak sekarang, tetapi percayalah, waktu akan memberikan jawaban. Mendengar kata-kata itu, hati Naya sedikit lega. Meskipun hidupnya kini berada di persimpangan yang berat, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan kedamaian dalam hidup yang baru ini. Tetapi, jalan menuju kedamaian itu masih jauh, dan banyak rintangan yang harus dihadapi. Hari demi hari, kehidupan mereka berjalan dengan rutin. Naya semakin terbiasa dengan hari-hari yang sunyi, di mana Pak Soekarno lebih banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaannya. Sementara Naya sibuk mengurus rumah dan berusaha menemukan kebahagiaan dalam rutinitas baru ini. Namun, semakin lama ia merasa semakin terasing. Tidak ada ikatan emosional yang kuat antara mereka berdua. Hanya sebuah hubungan yang dibangun atas dasar kewajiban. Pada suatu hari, Naya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika ia membersihkan salah satu ruangan di rumah Pak Soekarno, ia menemukan sebuah kotak tua yang terkunci di dalam lemari. Rasa penasaran menguasai dirinya. Ia membuka kotak itu dan menemukan surat-surat lama yang tampaknya merupakan warisan dari istri pertama Pak Soekarno, yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Surat-surat itu berisi pesan-pesan cinta yang mendalam, serta foto-foto kenangan masa muda mereka. Melihat itu, hati Naya tergetar. Ia merasa cemburu, meskipun ia tahu bahwa ia hanya istri kedua Pak Soekarno. Namun, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia temukan dalam hubungan yang terpaksa ini. Ia duduk termenung, menatap foto-foto itu. Apa yang sebenarnya Pak Soekarno cari dalam hidup ini? Batinnya. Apa yang ia rasakan ketika berhadapan dengan kehilangan istrinya? Di luar rumah, angin bertiup pelan, membawa aroma bunga yang semerbak. Naya merasa semakin terhimpit dalam kehidupan yang serba sunyi ini. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, dan itu bukanlah keputusan yang mudah. Namun, apakah ia akan terus berjuang dalam pernikahan ini, ataukah ia akan mencari jalan keluar, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri? Kehidupan Naya dengan Pak Soekarno semakin rumit. Setiap hari, ia merasa semakin terperangkap dalam situasi yang tidak ia inginkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai belajar untuk memahami dan merasakan kehidupan yang ia jalani. Mungkin, pada akhirnya, ia akan menemukan kedamaian, meskipun jalan menuju ke sana penuh dengan cobaan dan ketidakpastian. Hari-hari yang terus berlalu seolah tidak membawa perubahan berarti dalam hidup Naya. Namun, ada satu hal yang perlahan mulai terbentuk di dalam hatinya. Sebuah ikatan yang awalnya tak pernah ia bayangkan. Meski pernikahan ini dimulai dengan dasar pengorbanan dan kewajiban, kini Naya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas semata. Sesuatu yang bisa dibilang tidak wajar, tetapi tetap ada. Pak Soekarno, yang dahulu ia anggap sebagai pria yang dingin dan tidak peduli, mulai memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Di luar kebijaksanaan dan ketegasan yang biasa ia tunjukkan, Naya mulai menyadari ada kedalaman emosi yang tak terlihat. Kadang-kadang, Pak Soekarno akan menceritakan kisah-kisah lama tentang masa mudanya, tentang istri pertamanya, dan kehidupan yang telah ia jalani. Cerita-cerita itu penuh dengan nostalgia, kesedihan, dan kerinduan. Meskipun Naya tidak mengenal istri pertama Pak Soekarno, ia bisa merasakan bagaimana besar cinta yang pernah ada di antara mereka. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di halaman belakang rumah, Pak Soekarno mulai berbicara tentang perasaannya yang terdalam. Naya, yang sudah terbiasa mendengarkan cerita-cerita lama, kali ini mendengarkan dengan penuh perhatian. Naya, kata Pak Soekarno dengan suara lembut, kadang kita harus kehilangan banyak hal sebelum kita bisa menemukan apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Naya menatapnya, sedikit bingung. Apa maksudnya, Pak? Pak Soekarno menghela napas panjang, menatap jauh ke arah matahari yang mulai tenggelam. Saya sudah kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Istri saya, keluarga saya. Bahkan, saya sering merasa kehilangan diri saya sendiri.
Tapi saya sadar, hidup ini tetap harus terus berjalan. Kita semua punya cerita yang harus kita selesaikan, termasuk saya dan kamu. Naya merasa ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata Pak Soekarno. Ia tidak pernah melihat Pak Soekarno bicara tentang perasaan dengan cara yang begitu terbuka. Selama ini, pria tua itu selalu menghindari topik-topik seperti ini. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Naya merasakan kedekatan yang tak terduga. Seperti ada jembatan kecil yang mulai terbentuk antara mereka, meskipun tak ada kata cinta yang terucap. Malam itu, Naya merenung. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hatinya? Ia tahu pernikahan ini tidak lahir dari cinta, namun kini ia mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski tidak ada percakapan yang hangat seperti yang ia harapkan, ada rasa nyaman yang mulai tumbuh. Tidak ada canda tawa, tidak ada percakapan ringan, namun ada kedamaian yang mulai menyentuh hatinya. Di sisi lain, meskipun hidup mereka berjalan dengan tenang, perasaan Naya tetap bergelora. Ia masih merindukan masa muda, kebebasan, dan teman-teman yang dulu selalu ada di sisinya. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan ia harus menerima kenyataan bahwa pernikahan ini adalah pengorbanan yang harus ia jalani. Namun, suatu hari, kejadian tak terduga terjadi. Ketika Naya sedang membersihkan taman belakang rumah, ia melihat Pak Soekarno sedang berbicara dengan seorang pria yang tampaknya berasal dari desa tetangga. Mereka tampak berbicara serius, dan Naya merasa ada yang aneh dengan pertemuan itu. Sesekali, Pak Soekarno menatapnya dengan ekspresi yang sulit untuk diartikan. Setelah pria itu pergi, Pak Soekarno berjalan ke arah Naya dan duduk di sampingnya. "Naya, ada sesuatu yang harus kamu ketahui," kata Pak Soekarno dengan nada serius. Naya menoleh, merasa ada yang tidak beres. "Apa yang terjadi, Pak?" Pak Soekarno menghela napas dan berkata, "Keluarga kita masih terjerat hutang yang cukup besar. Ada orang yang terus menuntut bayarannya. Jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, semuanya akan semakin buruk." Naya terkejut. "Tapi kita sudah melunasi sebagian besar hutang, Pak. Kenapa masih ada yang mengancam?" Pak Soekarno menatapnya dengan mata penuh kelelahan. "Karena ada seseorang yang menginginkan lebih dari yang kita bisa berikan. Hutang ini lebih besar dari yang kita duga." Kata-kata itu membuat hati Naya berdegup kencang. Ia merasa terperangkap lagi, meskipun telah berusaha menjalani hidup dengan tenang. Ada ancaman yang semakin dekat, dan kini Naya harus berpikir bagaimana cara mereka bisa keluar dari situasi ini. Pak Soekarno terlihat lebih gelisah dari biasanya. Naya bisa merasakan betapa berat beban yang harus ditanggung oleh pria tua ini. Selama ini, ia hanya melihat Pak Soekarno sebagai seseorang yang tidak menunjukkan kelemahan. Namun sekarang, ia mulai menyadari betapa rumitnya hidup yang harus dijalani oleh suaminya. Malam itu, Naya tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata Pak Soekarno, dan betapa besar tantangan yang harus mereka hadapi. Apakah mereka bisa keluar dari masalah ini? Dan apa yang harus ia lakukan untuk membantu Pak Soekarno? Namun, satu hal yang semakin jelas di hatinya adalah bahwa hidup bersama Pak Soekarno bukan sekadar tentang pengorbanan. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang belum ia sadari sepenuhnya. Ia mulai merasa bahwa meskipun hidup ini penuh dengan cobaan, mereka berdua mungkin bisa saling mendukung. Mungkin, ada peluang bagi mereka untuk menemukan kebahagiaan, meskipun harus melalui jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Di tengah semua kebingungannya, Naya mulai menyadari satu hal penting, bahwa mungkin pengorbanannya bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Untuk mencari kedamaian di tengah hidup yang penuh dengan perubahan, dan untuk menemukan cinta yang tulus meskipun tidak datang dengan cara yang ia harapkan. Minggu-minggu berikutnya terasa semakin berat bagi Naya. Setiap hari, ia merasa seakan ada bayang-bayang gelap yang selalu mengikutinya. Pak Soekarno, meskipun terlihat tenang, tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang semakin jelas terlihat di wajahnya. Setiap malam, suara langkah kaki beratnya terdengar di rumah besar itu, berjalan dari ruang kerjanya ke ruang tamu, dan terkadang ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menatap keluar jendela, seolah mengamati sesuatu yang tidak bisa Naya lihat.
Hidup bersama Pak Soekarno bukan hanya tentang rutinitas. Ada banyak hal yang mulai mempengaruhi perasaan Naya. Keadaan hutang yang belum terselesaikan terus menghantui mereka. Dan Pak Soekarno mulai berbicara lebih sering tentang solusi yang harus mereka cari untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak jarang, mereka berdua duduk bersama dan mencoba merencanakan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari ancaman yang semakin dekat. Suatu sore, saat mereka duduk di teras belakang rumah, Pak Soekarno kembali mengungkapkan rasa khawatirnya. Naya, saya tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan. Saya sudah mencoba semua cara. Namun mereka tetap menuntut lebih. Jika kita tidak menemukan jalan keluar, kita bisa kehilangan segalanya. Mendengar itu, hati Naya terasa terhimpit. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan setelah menikah akan begitu penuh dengan tekanan. Ia merasa seperti sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah lautan badai yang tak pernah berhenti. Namun, meski demikian, ia tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Pak Soekarno, saya tidak tahu apa yang bisa saya bantu. Tapi saya akan terus berada di sini, bersama Anda. Apapun yang terjadi, kata Naya dengan suara penuh tekad. Suaranya tidak lagi terdengar ragu seperti sebelumnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Suatu keberanian yang mulai tumbuh. Pak Soekarno menatapnya, sejenak terdiam, lalu mengangguk perlahan. Saya tahu, Naya. Saya tahu kamu sudah berkorban banyak. Ini bukan hanya masalah kita berdua. Ini masalah keluarga kita dan masa depan kita. Saya juga ingin memastikan bahwa kita bisa keluar dari semua ini dengan selamat. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu dengan penuh ketegangan. Mereka berdua terus bekerja keras, berusaha mencari cara untuk melunasi sisa hutang yang masih menggantung di kepala mereka. Namun, semakin lama, tekanan itu semakin kuat. Naya merasa seperti setiap langkah yang diambil menuju penyelesaian hanya semakin memperburuk keadaan. Dan di sisi lain, Pak Soekarno mulai tampak semakin lelah. Fisik dan mentalnya terkuras habis oleh beban berat yang ia tanggung sendirian. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, Pak Soekarno tiba-tiba membuka percakapan yang tak terduga. Naya, saya rasa sudah saatnya kamu tahu tentang masa lalu saya lebih banyak. Saya tahu selama ini kamu hanya tahu sedikit tentang saya, tapi sekarang saya ingin kamu mengerti bahwa keputusan yang saya buat dulu, untuk menikahi kamu, bukanlah keputusan yang mudah. Naya menatapnya, tak tahu apa yang sedang terjadi. Pak, apa yang Anda maksud? Pak Soekarno menghela napas panjang. Saya tidak hanya menikahi kamu untuk mengatasi masalah hutang ini. Saya memilih untuk menikah dengan kamu karena saya tahu kamu bisa memahami apa yang saya rasakan. Saya melihat sesuatu dalam dirimu yang membuat saya percaya kita bisa menjalani hidup ini bersama. Saya tahu ini berat untukmu, tapi saya berharap kamu bisa melihat lebih jauh dari sekadar perjodohan ini. Naya terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Ia merasa seperti sebuah dinding yang perlahan runtuh, membuka pandangan baru dalam dirinya. Apa yang Pak Soekarno katakan itu seolah membuka mata Naya akan hal-hal yang selama ini ia abaikan. Selama ini ia hanya berfokus pada pengorbanan dan beban yang harus ditanggungnya, tanpa pernah benar-benar melihat Pak Soekarno sebagai seseorang yang juga merasakan kesepian dan kerinduan. Akhirnya, setelah banyak berpikir, Naya mulai menyadari bahwa hidupnya bukan hanya tentang kewajiban atau rasa terjebak. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai berkembang di antara mereka berdua. Meskipun itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Perasaan yang mulai tumbuh bukan hanya karena keharusan, tetapi juga karena kedekatan yang tidak terduga, meskipun mereka belum mengatakannya secara langsung. Namun, situasi tetap tidak mudah. Hutang yang menggunung tetap menjadi ancaman yang tak bisa dihindari. Naya dan Pak Soekarno merasa semakin terhimpit oleh waktu. Mereka harus menemukan solusi, dan waktu terus berjalan dengan cepat. Namun, di balik semua tekanan dan ketegangan itu, ada satu hal yang semakin jelas bagi Naya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Pada suatu malam yang gelap, setelah berjam-jam berdiskusi tentang strategi pembayaran hutang, Pak Soekarno tiba-tiba berkata, Naya, saya tahu kita mungkin tidak akan keluar dari masalah ini dengan mudah. Tapi saya berjanji, saya akan terus berusaha.
Dan apapun yang terjadi, saya akan selalu menjaga kamu. Kata-kata itu terdengar berat, tetapi penuh dengan kejujuran. Naya menatapnya dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa hidup mereka masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Naya merasa bahwa ada harapan, meskipun kecil. Harapan itu tidak datang dari luar, tetapi datang dari dalam diri mereka berdua, dari tekad dan perjuangan yang terus mereka lakukan bersama. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Naya dan Pak Soekarno mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Meskipun jalan mereka penuh dengan rintangan, mereka berdua tidak sendirian. Mereka saling membutuhkan, dan mereka akan terus berjuang bersama, meskipun masa depan mereka masih penuh dengan tanda tanya. Malam itu, Naya merasa ada sedikit kedamaian yang menyentuh hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan banyak hal yang harus mereka hadapi. Namun, ia juga tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Karena terkadang, dalam hidup, harapan datang dari tempat yang tak terduga. Waktu terus berjalan, dan semakin hari tekanan yang mereka rasakan semakin berat. Setiap pagi, Naya merasa seolah-olah ia bangun dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Hutang yang belum juga lunas, masalah dengan orang-orang yang terus menuntut pembayaran, dan ketidakpastian yang merundung hidup mereka, membuatnya semakin lelah secara fisik dan emosional. Meskipun Pak Soekarno berusaha untuk tetap tenang dan menjaga rumah tangga mereka tetap berjalan, Naya bisa merasakan ada sesuatu yang semakin menggerogoti pria tua itu. Ketegangan yang tercipta di antara mereka berdua semakin terasa dalam setiap percakapan. Ada banyak hal yang tidak terucap, banyak perasaan yang tertahan, dan kadang Naya merasa seolah-olah mereka berdua terperangkap dalam kehidupan yang tidak mereka pilih. Namun, meskipun semua itu, ada satu hal yang mulai menjadi jelas di hati Naya. Ia tidak lagi merasa terjebak. Ada kebebasan yang ia rasakan, meski itu hanya sepotong kecil dari kenyataan yang ada. Sebelumnya, Naya merasa seperti seorang yang dipaksa untuk hidup dalam kerangkeng yang tak terlihat. Namun kini, meskipun hidupnya masih penuh dengan tantangan, ia merasa bahwa ia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Pak Soekarno, di sisi lain, juga tampak semakin kelelahan. Ia terus berusaha mencari jalan keluar dari masalah keuangan yang menjerat mereka. Berbagai rencana dan usaha dilakukan, namun seakan tidak ada titik terang yang terlihat di ujung jalan. Hutang mereka yang semakin menumpuk, ditambah dengan ancaman dari para kreditor yang semakin keras, membuat mereka merasa semakin terpojok. Kadang, Naya melihat Pak Soekarno menghabiskan berjam-jam dalam kesendirian, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pada suatu malam yang dingin, setelah makan malam yang sunyi, Pak Soekarno mendekati Naya yang sedang duduk di ruang tamu, menatap api di perapian yang hampir padam. "Naya," kata Pak Soekarno dengan suara yang lebih berat dari biasanya. "Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi saya merasa seperti kita mulai kehabisan waktu. Mereka semakin menekan kita, dan kita tidak bisa terus berlari dari kenyataan ini." Naya menoleh dan melihat ekspresi yang penuh kelelahan di wajah Pak Soekarno. "Apa maksud Pak Soekarno? Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Soekarno menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan apa yang sedang ia rasakan. "Saya tidak tahu, Naya. Saya merasa seperti saya sudah mencoba segalanya, tetapi tetap saja, tidak ada jalan keluar. Hutang ini terus menghantui kita. Saya sudah memberi segalanya, tapi rasanya tidak ada yang berubah." Naya merasa hatinya berat. Ia tahu betul bahwa Pak Soekarno merasa seperti gagal, meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga. Naya juga merasa terjepit oleh kenyataan ini, namun ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Pak Soekarno. Ia ingin menjadi kekuatan bagi pria tua itu. Sama seperti ia ingin menjadi kekuatan untuk dirinya sendiri. "Apapun yang terjadi, Pak Soekarno, kita harus tetap berusaha," kata Naya dengan suara lebih tegas. "Saya tidak akan menyerah. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang." Pak Soekarno terdiam sejenak, menatapnya dengan penuh kekaguman. "Kamu benar, Naya. Kita tidak bisa menyerah. Tapi ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang keluarga kita, dan masa depan kita.
Kita harus terus berjuang. Naya merasa bahwa ada sebuah perasaan baru yang tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Meskipun hidup ini penuh dengan ujian, mereka berdua mulai saling mengandalkan satu sama lain. Perasaan kesendirian yang dulu membebani Naya mulai pudar, digantikan dengan rasa tanggung jawab dan cinta yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Namun, meskipun ada perubahan dalam perasaan mereka, kenyataan tetap saja tak bisa dihindari. Hutang yang semakin menumpuk, dan ancaman yang semakin dekat, membuat Naya dan Pak Sukarno merasa seolah tak ada jalan keluar. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan usaha keras. Terkadang, takdir datang dengan cara yang tak terduga, dan kehidupan tidak selalu memberikan jawaban yang mudah. Pada malam itu, saat Pak Sukarno tidur, Naya berdiri di jendela kamar, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Ia merasa seolah dunia sedang mengujinya, dan ia harus menemukan cara untuk tetap berdiri tegak. Ada rasa takut yang menyelubungi hatinya, tetapi juga ada keberanian yang baru ditemukan. Malam itu, Naya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Namun ia juga tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, meskipun itu masih belum jelas. Di balik semua tekanan yang mereka hadapi, Naya mulai menyadari satu hal yang penting, tidak ada yang lebih kuat daripada tekad untuk bertahan. Dan dalam setiap detik perjuangan, ia menemukan bahwa ia tidak lagi sendirian. Kehidupan mereka semakin menegangkan. Setiap langkah yang diambil terasa seperti menari di atas tali tipis yang siap putus. Naya dan Pak Sukarno tahu bahwa mereka tidak bisa terus begini. Hutang yang menggunung, tekanan dari pihak kreditor yang semakin keras, dan ancaman yang kian nyata membuat keduanya merasa seperti berada di ujung jurang. Namun, ada satu hal yang tak bisa mereka lepaskan, harapan. Meskipun Pak Sukarno mencoba untuk tetap tenang, Naya bisa melihat kegelisahan yang semakin jelas di matanya. Ia tahu bahwa Pak Sukarno sudah melakukan segala yang ia bisa untuk menyelesaikan masalah ini, namun kenyataan yang ada begitu sulit diterima. Setiap hari, masalah keuangan mereka semakin mendalam, dan tidak ada solusi yang tampaknya bisa menyelamatkan mereka. Suatu sore, setelah percakapan panjang dengan beberapa kreditor yang tidak membuahkan hasil, Pak Sukarno kembali ke rumah dengan wajah yang lelah dan penuh kecemasan. Naya yang sedang duduk di ruang tamu segera berdiri ketika melihat Pak Sukarno masuk. "Pak, ada apa?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Pak Sukarno meletakkan tasnya di meja dan duduk dengan berat. Ia menatap Naya dengan mata yang penuh keputusasaan. "Saya tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, Naya," katanya dengan suara serak. "Mereka terus menuntut lebih. Jika kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu dekat, kita akan kehilangan rumah ini, dan mungkin lebih dari itu." Naya merasa hatinya terhimpit. Ia tahu betul betapa beratnya perasaan Pak Sukarno. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus terjebak dalam perasaan takut. Mereka harus mencari cara untuk keluar dari masalah ini, meskipun jalan itu semakin kabur. "Pak, kita masih punya waktu," kata Naya, mencoba memberikan ketenangan. "Kita harus tetap berusaha. Kita tidak bisa menyerah sekarang." Pak Sukarno menghela napas panjang. "Saya sudah mencoba segalanya, Naya. Saya tidak tahu lagi. Tapi ada satu pilihan terakhir yang harus saya pertimbangkan," kata Pak Sukarno dengan nada lebih rendah. Naya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Pilihan apa itu, Pak?" tanyanya dengan cemas. Pak Sukarno menatap Naya sejenak, seolah mempertimbangkan kata-katanya. "Ada tawaran dari salah satu kreditor. Mereka menginginkan lebih banyak uang, dan mereka siap memberi kita waktu lebih lama, tapi dengan harga yang sangat tinggi. Saya harus menyerahkan sebagian besar aset yang kita miliki, bahkan mungkin rumah ini, untuk menutupi hutang-hutang tersebut." Mendengar kata-kata itu, Naya merasa seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan rumah ini, tempat di mana ia dan Pak Sukarno mulai membangun hidup bersama. Tapi di sisi lain, mereka tidak punya banyak pilihan.
Hutang itu harus dilunasi, dan jika tidak, semuanya bisa hancur. Naya meremas tangannya, berusaha menenangkan diri. Apakah itu satu-satunya jalan, Pak? Apa tidak ada cara lain? Pak Soekarno terdiam sejenak. Kadang-kadang kita harus memilih jalan yang paling sulit. Naya, tidak ada pilihan yang mudah. Saya tahu ini berat, tetapi kita harus melakukannya untuk masa depan kita. Naya merasa kepalanya pusing. Semua pilihan yang mereka hadapi terasa buruk. Apa yang bisa ia lakukan? Apakah ia harus menerima kenyataan ini dan melihat mereka kehilangan segalanya? Atau, apakah ia harus terus berjuang untuk mempertahankan apa yang masih mereka miliki? Malam itu, Naya duduk sendirian di kamarnya, merenung. Semua perasaan yang selama ini terpendam, kini muncul begitu saja. Ia merasa terjepit oleh kenyataan, namun juga merasa semakin dekat dengan Pak Soekarno. Meskipun pernikahan mereka dimulai dari sebuah kewajiban, kini ia mulai merasakan ikatan yang lebih dalam. Ia mulai melihat Pak Soekarno bukan hanya sebagai seseorang yang harus ia bantu, tetapi sebagai seseorang yang juga membutuhkan bantuannya. Namun, di tengah kebingungannya, Naya menyadari satu hal. Meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan tekanan, ia masih memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia bisa memilih untuk berjuang, meskipun jalan itu penuh dengan kesulitan. Ia bisa memilih untuk menghadapi masa depan, meskipun itu penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Dan yang terpenting, ia bisa memilih untuk tidak menyerah. Keesokan harinya, Naya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Soekarno. Mereka harus menemukan jalan keluar bersama. Pak, kata Naya dengan penuh tekad, kita tidak bisa terus begini. Kita harus mencari jalan keluar lain. Saya yakin ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Soekarno menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Naya melihat ada rasa harapan dalam mata Pak Soekarno. Apa maksudmu, Naya? Tanyanya. Kita harus mencari solusi bersama. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi kita harus berani menghadapi kenyataan. Mungkin kita bisa mencari cara untuk bekerja sama dengan pihak lain, atau kita bisa mencari cara untuk membayar lebih sedikit tanpa kehilangan segalanya, kata Naya dengan suara yang penuh harapan. Pak Soekarno mengangguk perlahan. Saya tahu kita harus mencoba. Naya, terima kasih karena sudah ada di sini bersama saya. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Di tengah semua ketidakpastian itu, Naya merasa ada sesuatu yang mulai berkembang dalam dirinya. Sebuah rasa percaya diri yang lebih kuat. Sebuah tekad yang lebih tegas. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan masih banyak yang harus mereka hadapi. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naya merasa bahwa meskipun masa depan tidak pasti, ia tidak sendirian. Bersama Pak Soekarno, ia akan berjuang untuk menemukan jalan keluar, apapun yang terjadi. Waktu terus berlalu, dan meskipun hidup mereka penuh dengan ketegangan, Naya dan Pak Soekarno tidak berhenti berusaha. Mereka menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, mencoba bernegosiasi dengan kreditor dan mencari cara untuk mengatasi hutang yang mengancam keluarga mereka. Setiap hari membawa tantangan baru, tetapi Naya merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terperangkap. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan cobaan, ia dan Pak Soekarno bisa menghadapinya bersama. Suatu hari, setelah berbulan-bulan berjuang, mereka akhirnya mencapai titik terang. Pak Soekarno mendapat kabar baik. Kreditur mereka setuju untuk memberikan jangka waktu lebih lama dengan bunga yang lebih rendah, dan sebagian besar aset keluarga mereka bisa tetap aman. Itu adalah berita yang sangat menggembirakan. Meskipun mereka tahu masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan masa depan keluarga tetap terjamin. Naya dan Pak Soekarno duduk bersama, menghadap keluar jendela rumah mereka yang kini terasa lebih hangat. Matahari terbenam perlahan di balik bukit, memberi sentuhan akhir pada hari yang panjang dan penuh perjuangan. Meskipun tak ada kata-kata yang mengungkapkan kebahagiaan secara langsung, keduanya merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Pak Soekarno menatap Naya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia tersenyum dengan tulus. Naya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya tahu satu hal,
Kamu telah mengubah hidup saya. Kita telah melewati begitu banyak bersama, dan saya berterima kasih karena kamu ada di sini. Naya menatap Pak Soekarno dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sempurna, namun ia merasa bahwa mereka telah melewati banyak hal bersama-sama. Keputusan untuk menikah dengan Pak Soekarno, meskipun datang dari sebuah kewajiban, telah membawa mereka pada sebuah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran, pengorbanan, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Naya tersenyum. Pak, saya juga berterima kasih. Kita sudah melalui banyak hal, dan saya tahu kita bisa terus bertahan. Saya percaya, apapun yang datang, kita bisa menghadapinya. Mereka duduk dalam keheningan, merasakan ketenangan yang datang setelah perjuangan panjang. Bagi Naya, ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidup mereka. Mereka mungkin masih harus menghadapi banyak tantangan, tetapi Naya merasa siap. Bersama Pak Soekarno, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan lagi merasa sendirian. Hari-hari selanjutnya terasa lebih ringan. Meskipun kehidupan tetap penuh dengan dinamika, Naya dan Pak Soekarno menemukan keseimbangan yang mereka butuhkan. Mereka bekerja lebih keras, tetapi kini mereka bisa melakukannya dengan hati yang lebih tenang, karena mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa melewati segala hal. Cerita tentang Naya dan Pak Soekarno adalah cerita tentang pengorbanan, keteguhan hati, dan bagaimana cinta bisa tumbuh dalam keadaan yang paling tidak terduga. Mereka tidak pernah memilih untuk jatuh cinta, tetapi melalui segala rintangan dan ujian hidup, mereka menemukan bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Terkadang, ia datang dengan jalan yang penuh dengan kesulitan, namun pada akhirnya, ia membawa kedamaian yang sejati. Naya tahu bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan ketidakpastian, tetapi ia juga tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Dengan Pak Soekarno di sisinya, ia percaya bahwa mereka bisa menghadapi masa depan bersama, apapun yang akan datang.